Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, agar kita bisa selalu semangat untuk menuntut ilmu. Nama saya Gaida Prinisa. Di sini saya akan membantu adik-adik untuk belajar mengenai konsep fisika yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu usaha. Kata usaha sudah sangat tidak asing lagi kita dengar. Usaha dalam kehidupan sehari-hari berarti kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, jika kita ingin berprestasi, maka usaha yang kita lakukan ialah dengan belajar dan berlatih dengan giat. Seperti pada gambar berikut ini, para pendaki berusaha untuk mendaki gunung agar sampai pada puncaknya. Namun, dalam fisika, usaha memiliki makna yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Usaha dalam fisika bermakna bahwa suatu benda apabila dikenai gaya, maka benda tersebut akan berpindah tempat sejauh jarak tertentu. Nah, apabila gaya bekerja pada benda yang diam, maka benda tersebut dapat berubah posisinya. Apabila gaya bekerja pada benda bergerak, maka benda tersebut dapat berubah kecepatannya. Secara spesifik, usaha dalam fisika itu usaha yang dilakukan pada sebuah benda oleh suatu gaya konstan, besar dan arahnya tetap, didefinisikan sebagai hasil kali besarnya perpindahan dan komponen gaya yang sejajar dengan arah perpindahan tersebut. Di sini yang ditekankan adalah sejajar. Berarti komponen gayanya harus sejajar dengan arah perpindahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kondisi berikut. Ada sebuah permukaan yang licin dan terdapat sebuah kotak. Kotak tersebut dikenai gaya sebesar F, sehingga menyebabkan kotak tersebut berpindah tempat atau bergerak sejauh S. Nah, perhatikan bahwa gaya di sini sejajar atau searah dengan arah perpindahannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gaya yang diberikan pada benda tersebut, pada kotak ini, menghasilkan usaha pada kotak itu. Jadi, secara matematis dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha yang dilakukan oleh suatu benda, yang satuannya adalah Newton meter atau Joule. Dan ada F, yaitu gaya konstan yang bekerja pada suatu benda yang sejajar dengan arah perpindahannya. Satuannya ialah Newton. Dan S adalah perpindahan benda tersebut akibat dari gaya. Satuannya adalah meter. Nah, sebagai contoh di sini, pada gambar ini, seorang ayah sedang mendorong sebuah troli belanjaan dan anaknya yang berada di dalam troli tersebut. Ayah memberikan gaya melalui dorongan pada troli sehingga troli bergerak atau berpindah tempat. Adanya gaya yang bekerja pada sebuah troli menyebabkan troli tersebut berpindah tempat, menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan oleh ayah. Nah, bagaimana bila gaya yang bekerja pada benda tersebut tidak searah dengan arah perpindahannya? Kondisi tersebut berarti bahwa gaya membentuk sudut terhadap perpindahannya. Pada suatu permukaan yang licin, terdapat sebuah kotak yang kali ini dikenai gaya yang tidak searah dengan perpindahannya, dengan arah perpindahannya. Gayanya itu sebesar F. Dan membentuk sudut alfa terhadap arah perpindahannya, yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat sejauh S. Untuk menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya F terhadap benda selama perpindahan tersebut, maka kita harus menguraikan terlebih dahulu gaya menjadi dua komponen, yaitu komponen tegak lurus yang
arah dengan sumbu Y, yang kita katakan sebagai FY, dan komponen yang sejajar dengan sumbu X atau arah perpindahan yang kita katakan sebagai Fx. Dengan menggunakan trigonometri, dapat kita ketahui bahwa Fy itu besarnya sebanding dengan F sin alfa. Dan Fx itu adalah F cos alfa. Nah, di sini komponen Fx atau F cos alfa digunakan untuk mendefinisikan usaha yang dilakukan pada suatu benda bila gaya yang bekerja pada benda itu tidak searah dengan arah perpindahannya. Karena komponen F cos alfa itu sejajar. Jadi kita gunakan komponen ini untuk mendefinisikan usaha. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. F cos alfa kalikan dengan S. Nah, di sini ada contoh. Sebuah balok bermasa 5 kg di atas lantai licin ditarik dengan gaya 4 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Jika balok berpindah sejauh 2 meter, tentukan usaha yang dilakukan. Nah, untuk lebih memahami maksud dari soal tersebut, kita gambarkan. Di sini ada bidang horizontal. Kemudian balok yang masanya 5 kg ditarik dengan gaya 4 Newton membentuk sudut 60 derajat. Ingat sudutnya itu terhadap arah perpindahannya. 4 Newton. Di sini sudutnya 60 derajat. Dan balok tersebut bergerak sejauh 2 meter. S sama dengan 2 meter. Nah, bagaimana usahanya? Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita harus menguraikan terlebih dahulu gaya-gayanya. Di sini Fy dan di sini Fx. Namun, karena yang kita gunakan hanyalah komponen yang sejajar dengan arah perpindahan, maka Fy tidak digunakan dan yang kita gunakan adalah Fx. Jadi, rumusnya W sama dengan Fx dikalikan dengan S. F cos alfa dikalikan dengan S, dan kita masukkan nilainya. 4 Newton cos 60 derajat dikalikan dengan 2 meter. 4 Newton dikalikan dengan cos 60 derajat ialah setengah, dikalikan dengan 2 meter, menghasilkan, ini bisa dicoret ya, 4 Newton meter atau setara dengan 4 Joule. Tidak semua gaya yang bekerja pada suatu benda itu melakukan usaha. Contohnya, di sini ada gambar seorang tahanan atau narapidana sedang mendorong dinding sel tempatnya di penjara. Ada gaya yang diberikan oleh tahanan kepada dinding sel, namun dindingnya ini tidak bergerak, atau dapat kita katakan perpindahannya itu adalah 0. Sehingga usaha yang dilakukan oleh tahanan tersebut ialah F dikali S. Karena nilai S-nya 0, jadi usahanya itu 0 atau tidak ada. Pada kondisi lain, gaya yang tidak menghasilkan usaha ialah misalnya pada sebuah kotak diberikan gaya yang arahnya itu ke atas ya, atau kita katakan tegak lurus terhadap perpindahannya. Misalnya perpindahannya ini ke sini, ke arah sumbu X. Jika gaya tersebut berarah tegak lurus terhadap arah perpindahannya, maka gaya tidak melakukan usaha apapun. Hal ini karena secara matematis, sudut yang dibentuk ialah 90 derajat. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus usaha, di mana W sama dengan F cos
alfa dikalikan S, di mana cos alfanya itu adalah cos 90. Dan seperti yang kita ketahui bahwa cos 90 itu besarnya 0, sehingga usahanya menjadi 0 atau tidak ada. Jadi, usaha yang tegak lurus dengan arah perpindahannya itu adalah 0. Kemudian, gaya yang berlawanan arah dengan perpindahannya, kita gambarkan misalnya sebuah kotak lagi, dan gayanya itu adalah ke sini, tetapi perpindahannya ke arah sini, ke arah kanan, tapi gayanya ke arah kiri. Maka jika kita proyeksikan di sini sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. Dengan demikian, bila kita rumuskan W sama dengan F cos 180 kali S. Cos 180 itu adalah minus 1, sehingga usaha yang dilakukan adalah bernilai negatif atau berlawanan arah dengan arah perpindahannya. Usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya. Di sini ada dua keadaan. Bila usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya pada perpindahan yang berbeda dapat dihitung sebagai hasil penjumlahan aljabar dari usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. Misalkan pada gambar ada sebuah benda dikenai gaya F1, maka perpindahannya sebesar S1. Kemudian pada benda tersebut dikenai gaya lagi sebesar F2, menyebabkan benda tersebut berpindah tempat sejauh S2. Dikenai gaya lagi pada benda misalkan F3, sehingga benda berpindah tempat lagi sejauh S. Nah, pada kondisi ini perpindahannya itu berbeda-beda dan dilakukan oleh masing-masing gaya. Dengan demikian, untuk mengetahui usaha total yang dilakukan oleh beberapa gaya pada benda sehingga menyebabkan perpindahan yang berbeda, maka dapat dirumuskan dengan W total sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3, atau bila hingga ada N gaya, maka hingga WN. Sehingga inilah rumusnya. Kita jumlahkan masing-masing usaha yang dilakukan oleh gaya pada perpindahan yang berbeda. Dan pada kondisi lain, yaitu masing-masing gaya bekerja serentak pada perpindahan yang sama. Jadi, pada suatu benda itu dikerjakan gayanya itu ada banyak, misalkan gaya F, dan juga ada gaya gesek. Dan ada beratnya, kita diperhitungkan berat benda tersebut, yaitu W berat, dan gaya normal dari benda. Sehingga besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya yang serentak pada perpindahan yang sama, misalnya menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh S, sehingga dapat dirumuskan W total di mana hasil kali dari resultan. Jadi kita menyelesaikan dulu resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Resultan gaya yang tentunya searah ya dengan arah perpindahannya. Ini. Di mana kalau pada gambar tersebut berarti hanya F yang ke arah kanan dikurangi dengan gaya gesek. Karena gaya berat dan gaya normal itu tidak searah dengan arah perpindahannya.
Nah, terdapat contoh soal di sini di mana benda dengan massa 5 kg berada pada bidang datar dikenai gaya sebesar 60 Newton. Gaya tersebut membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Pada keadaan gerak, benda mengalami gaya gesek 5 Newton dengan arah melawan gerak. Setelah beberapa saat, benda menempuh jarak 10 meter. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan usaha total yang dilakukan oleh sistem gaya-gaya pada benda tersebut. Seperti tadi, kita gambarkan dulu kondisinya supaya lebih paham. Ada sebuah kotak atau benda, kita anggap kotak ya supaya lebih mudah. Dan dengan massa 5 kg dikenai gaya sebesar 60 Newton yang membentuk sudut ya. F sama dengan 60 Newton. Membentuk sudut 37. Dan ketika dia bergerak, ada gaya gesek yang besarnya itu 5 Newton. Menyebabkan benda bergerak sejauh 10 meter. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bila pada sebuah benda terdapat gaya-gaya yang bekerja hingga menyebabkan benda tersebut berpindah tempat, maka kita jumlahkan terlebih dahulu gaya-gayanya. Dan di sini, karena dia membentuk sudut, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X. Jadi F cos 37 derajat. Kita tuliskan seperti ini. W sama dengan resultan dari gaya pada arah sumbu X atau yang searah dengan perpindahan dikalikan perpindahan itu. Dan kita uraikan gayanya itu adalah F cos 37 derajat dikurang gaya gesek dikali S. Kalau kita lihat, benda tersebut kan mengalami perpindahan bergerak ke arah kanan ya, artinya gaya ini lebih besar daripada gaya geseknya sehingga menyebabkan benda bergerak ke arah yang searah dengan perpindahannya itu ke kanan. Karena di sini dikatakan bahwa gaya gesek dengan arah melawan gerak. Nah, bisa kita masukkan angka-angkanya di mana 60 Newton dikali cos 37 derajat itu adalah 4/5 dikurang gaya geseknya itu adalah 5 Newton dikali 10 meter. Nah, bisa kita coret di sini adalah 12. 48 Newton dikurang 5 Newton dikali 10 meter. 43 Newton dikali dengan 10 meter, hasilnya adalah 430 Newton meter atau 430 Joule. Nah, usaha bila kita tinjau dari grafik Fx. Nah, luas daerah yang diarsir di bawah grafik menyatakan usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar F untuk perpindahan benda sejauh X. Maka untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh suatu gaya cukup dengan menghitung luas daerah di bawah grafik terhadap perpindahan. Hal ini berlaku untuk segala jenis grafik gaya. Usaha akan bernilai positif jika luas daerah berada di atas sumbu X. Dan tentunya bila usahanya negatif, maka berada di bawah sumbu X. Sebagai contoh, perhatikan grafik gaya F terhadap perpindahan S di bawah. Tentukan usaha total yang dilakukan oleh gaya. Nah, di sini terdapat kita bagi dua di sini karena terlihat di sini ada bidang trapesium dan bidang segitiga. Sebenarnya bisa jadi 3. Ini segitiga yang pertama, yang kedua persegi panjang, dan yang ketiga di sini segitiganya juga. Tapi biar lebih mudah lagi, mungkin kita jadikan 2 saja. Tuliskan di sini
W1 dalam bidang 1 rumusnya ialah luas trapesium. Bila kita ingat kembali, luas trapesium adalah setengah dari A, di sini A, ditambah B, di sini B, dikalikan dengan tingginya. Sehingga kita masukkan saja angka-angkanya. 10 ditambah B, 10 kurang 4 berarti 6, dikalikan tingginya ialah 8. Menghasilkan berarti 64. Langsung satuannya ya, joule. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa usaha yang berada di bawah sumbu X atau di sini sumbu S perpindahan itu akan bernilai negatif. Nah, untuk membuktikannya kita selesaikan dengan bentuk bidangnya itu ialah luas segitiga. Nah, luas segitiga ialah setengah alas, kita alasnya di sini, alas dikali tinggi. Tingginya ini. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Setengah dikali alasnya itu adalah dari 15 dikurangi 10 berarti 5. Tingginya itu karena dia di bawah sumbu berarti negatif 4. Kita masukkan. Maka usaha pada bidang 2 ialah minus 10 joule. Sehingga besarnya usaha total sama dengan W1 ditambah W2. 64 joule dikurang 10 joule. Sama dengan 54 joule. Selanjutnya adalah usaha pada bidang miring. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana usaha yang dilakukan pada benda yang bila diletakkan pada bidang miring. Akan lebih baik jika kita sama-sama mengerjakan soal berikut ini. Sebuah balok yang bermasa 5 kg didorong ke atas sebuah bidang miring dengan θ sama dengan 53 derajat yang kasar oleh gaya konstan 15 Newton. F-nya ini, gaya dorongnya ini 15 Newton. Yang bekerja searah dengan bidang miring melawan gaya gesek 2,7 Newton. Karena bidang miring tadi kasar ya permukaannya, sehingga menimbulkan adanya gaya gesek. Nah, balok berpindah sejauh 2 meter pada bidang miring. Percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Hitunglah usaha total pada sistem benda tersebut, balok ya di sini. Nah, pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini kita gambarkan dulu kondisinya. Di mana ada sebuah bidang miring ya. Antara permukaan miringnya ini dengan horizontal dia membentuk sudut θ. Kemudian diletakkanlah balok. Kita gambarkan baloknya ini sudah di atas ini ya, agar lebih mempermudah. Pada materi hukum gravitasi Newton, setiap benda yang bermassa itu akan dikenai gaya gravitasi oleh bumi kan, karena bumi masanya jauh lebih besar dan benda tersebut berada di bumi. Jadi, karena gaya gravitasi yang kita katakan bahwa gaya itu adalah gaya berat. Nah, ini kan letaknya itu menuju pusat bumi kan ya. Sedangkan permukaan yang ditempati balok itu miring. Kita proyeksikan ke tegak lurus pada bidang miring. Seperti ini. Dan juga yang sejajar atau searah. Kita perhatikan vektornya ya. Kan sudah belajar ya vektor. Nah, tapi informasi yang kita ketahui itu θ di sini ialah θ antara permukaan miring dan horizontalnya. Nih. Berapa sih sudutnya? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, caranya buat garis bantu terlebih dahulu ya, untuk lebih mudahnya. Di sini kita bisa perpanjang garisnya. Garis yang searah dengan bidang miring. Kemudian yang tegak lurus kita perpanjang juga. Nah, jadinya kan seperti sumbu kartesian ya. Nah, gini kan, ini lurus. Ini lurus. Nah, setelah itu kita juga bisa buat garis bantu di gaya berat ini. Kita perpanjang. Jadi ini garis bantunya. Dan juga horizontalnya. Ini kan.
Nah, seperti itu. Jadi, kan kita bisa melakukan perbandingan nih. Merah saja ya. Kita bisa melakukan perbandingan. Sudut yang diketahui kan di sini dari bidang miring terhadap bidang horizontalnya. Sedangkan di sini bidang yang sejajarnya itu adalah garis ini, yang sejajar garis horizontal ini dengan garis miringnya. Jadi kita bisa katakan bahwa kita ketahui bahwa di sini adalah sama theta. Nah, ingat bahwa pada matematika mengenai sudut-sudut yang dibentuk itu kalau dia bertolak belakang berarti besarnya sama kan ya. Berarti di sini kita katakan bahwa sudutnya itu besarnya theta. Sudah sejauh itu informasinya, kita bisa cari lagi nih. Kita lihat di sini, ini kan theta dan ini nih dari sini ke sini itu membentuk, ini kalau gambarnya benar ya, ini membentuk siku-siku kan. Nih, berarti besarnya ialah 90 derajat. Jadi, kalau ini diketahui 90 derajat dan ini theta, maka kita bisa mengetahui sudut yang ada di dalam sini. Nah, caranya itu ialah 90 derajat dikurang theta. Lagi bisa kita dapatkan informasi di sini. Ini kan 90 derajat juga ya. Nah, di sini 90 derajat kan dari ini yang kuning, garis kuning ini. Yang horizontal dan vertikal itu kan membentuk 90 derajat ya. Salah gini. Nah, gini gambarnya. Ini 90 derajat. Jadi, dan kita bisa dapat sudut yang kita cari di sini. Jadi, sudut di sini bisa kita katakan bahwa sudutnya adalah 90 derajat dikurang 90 derajat dikurang theta. Jadi sudut di sini ternyata sama theta, sama besarnya. Jadi, kalau kita gambarkan ulang pada bidang miring itu, di sini theta, dan di sini ada baloknya. Kemudian di sini ada gaya berat, W, dan di sini proyeksinya. Ternyata di sini besarnya theta juga sama. Jadi kita bisa menguraikannya ya. Jadi kalau di sini theta, berarti vektor ini ialah besarnya W cos ya, samping miring. Sedangkan di sini berarti W sin theta. Nah, ingat bahwa informasi lain di soal dia ada gaya gesek ya. Gaya gesek itu di sini besarnya 2,7 dan ada gaya berat, bukan gaya berat, gaya dorong yang kita di sini deh biar kelihatan, F. Nah, lihat gaya dorong ke arah sana, gaya dorong di sini lebih besar kan daripada gaya gesek, sehingga bendanya itu searah, bergeraknya itu searah dengan gaya dorongnya. Berarti ke sana ya. Berarti nanti ini diperpanjang nih. Gambarnya harus lebih panjang. Jadi bendanya di sini. Jadi perpindahannya ini adalah 2 meter. Jadi ke atas ya. Dia bilang ke atas. Kalau misalkan tidak ada informasi ini, tapi karena ada informasi kita lebih memudahkannya. Kemudian tinggal kita cari usahanya. Kan ada di sini yang searah bidang miring itu ada 3 gaya ya. Yang pertama ada gaya berat, yang kedua ada gaya gesek, dan yang ketiga ada gaya dorong. Iya kan? Sisanya itu yang tegak lurus atau yang tidak searah dengan perpindahannya. Nah, untuk menghitung usaha total pada balok ini, kita lakukan dengan mencari terlebih dahulu masing-masing dari usaha yang
dilakukan oleh gaya-gaya pada balok ini. Kita lihat di sini bahwa ada 3 gaya yang bekerja pada balok agar balok tersebut dapat berpindah tempat kan. Tentunya yang searah. Yang pertama itu ada gaya berat. Proyeksinya. Itu W sin theta. Kemudian ada dari gaya gesek. Kemudian dan terakhir itu ada dari gaya dorong kan ya. Nah, ini kita cari masing-masing usaha di sini dari 3 gaya ini. Yang pertama, W1 dianggap sebagai usaha yang dilakukan oleh gaya berat tadi, proyeksi dari gaya berat. W sin theta. Nah, perhatikan bahwa W kecil di sini adalah melambangkan gaya berat. Sedangkan di sini W besar, huruf W besar itu melambangkan usaha. Dan kita kalikan dengan perpindahan. Nah, lihat di sini bahwa gaya berat di sini, W sin theta, itu arahnya ke bawah kan ya, di sini. Sedangkan benda ini atau balok ini itu kan bergeraknya ke atas. Sehingga proyeksi gaya berat di sini melawan arah perpindahan kan. Kita kalikan dengan cos 180 derajat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kita uraikan gaya berat ini sebagai hasil kali dari massa dan percepatan gravitasi. Kemudian dikalikan sin theta, dikalikan S, dikalikan cos 180 derajat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. 1,5 kg. Sinnya itu tadi, tetanya itu kan 153 derajat ya. Dikalikan 2 meter, perpindahannya. Cos 180 derajat itu min 1 ya, minus 1. Kita tulis kembali, 1,5 kg dikalikan sin 53 itu adalah 4/5 ya, yang sudah dibahas pada materi vektor. Atau di matematika juga sudah. Dan dikalikan 2 meter, dikalikan minus 1. Oh, lupa. Mohon maaf, di sini ada percepatan gravitasinya. Jangan lupa ya. Nah, bisa kita coret di sini dapat 2. 2 dikali 1,5 itu 3, dikali 4 12, dikali 2 itu 24, dikali minus 1 jadi minus 24 Joule. Karena kilogram kali meter kuadrat itu kali per 2 ini. Kalau kita ingat hukum Newton kedua kan M kali A. Di sini kan kilogram ya. Kalikan meter per second kuadrat. Nah, ini kan Newton. Jadi kalau meternya kuadrat kan tinggal dipisah. Jadinya kalau kilogram meter kuadrat kuadrat itu berarti kan kilogram meter per second kuadrat kali meter kan berarti Newton meter sama dengan Joule. Itu ya, ingat-ingatnya. Kita hapus. Nah, kemudian kita cari usaha yang dihasilkan dari gaya gesek ya, maaf, W2. Nah, W gesek itu kan W gaya gesek ya, itu gaya gesek F kecil dikalikan perpindahan. Namun, kita lihat gaya geseknya itu kan tentunya berlawanan arah dengan arah geraknya kan ya. Lalu kita kalikan lagi dengan cos 180 derajat. Masukkan 2,7 Newton dikalikan dengan 2 meter dikalikan dengan minus 1. Minus 5,4 ya. Joule.
Dan satu lagi usaha yang dilakukan oleh gaya dorong. Itu F dikalikan S. Karena di sini lihat ya, F-nya itu kan sudah searah ya dengan arah geraknya. Jadi kita langsung masukkan angkanya. Tadi gaya dorongnya itu ada sebesar 15 Newton, maaf. Dikalikan dengan 2 meter. Sama dengan 30 Joule. Nah, untuk menghitung usaha total dari balok tersebut, maka kita resultankan usaha di masing-masing gaya atau W total sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3. Kita masukkan angka-angkanya. W1 minus 24 Joule dikurang 5,4 Joule ditambah 30 Joule. Itu hasilnya adalah 0,6 Joule. Nah, begitu ya cara. Jadi di sini 0,6 Joule adalah usaha yang diperlukan oleh balok ini untuk bergerak sejauh 2 meter pada bidang miring. Dengan kita menguraikan gaya-gaya di sini yang bekerja padanya, sehingga didapatkanlah 0,6 Joule itu ya. Jadi begitu untuk usaha pada bidang miring. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.